Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sanja Trihardi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112510003. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Andalas Cendekia, kelas 7 dengan materi rukhsah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Bahagia. Semangat. Mantap jiwa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangatnya ya. Hari ini Ustaz akan cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak Ustaz semuanya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ista'id siap. Kita baca doa. Siap. Kita baca doa. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah semuanya kita mulai dengan ice breaking atau melatih konsentrasi kita semuanya. Silakan anak Ustadz berdiri ya. Nah, ice breaking kita dimulai dengan melatih konsentrasi. Kalau Ustadz bilang tepuk 1, berarti tepuk sah. Kalau cuman angkanya saja 1 berarti tidak bertepuk. Begitu juga dengan seterusnya. Tepuk 2, jadi kita Tepuk 2. nah, jadi ya nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Konsentrasi. Siap semuanya? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 1, tepuk 1, tepuk 2, 1. Masya Allah, luar biasa semuanya. Berarti anak Ustaz semuanya konsentrasi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ustaz kasih dulu tepuk semangat luar biasa. Luar Biasa. semangat kami. Luar biasa energi kami. Ya. Masya Allah. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, boleh diikuti ya. Semuanya berdiri kembali.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anak Ustadz semuanya, sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran hari ini, yaitu pelajaran kita tentang rukhsah. Nah, pada materi sebelumnya masih ingat pelajaran tentang gibah dan tabayun? Masih. Nah, siapa yang tahu apa itu gibah? Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu apa artinya gibah? Ayo, silakan. Pesila Seiza. Membicarakan keburukan orang lain. Kasih aplaus untuk Seiza. Selanjutnya tabayun. Siapa yang masih ingat dengan apa itu tabayun? Ayo. Tabayun. Ayo. Saya sudah lupa. Apa? Mengecek kembali berita sebelumnya. Jadi kita klarifikasi, atau tabayun itu juga disebut dengan klarifikasi. Jadi kita tidak boleh termakan oleh hoax. Jadi kita harus mencek kembali atau mengklarifikasi berita yang sampai kepada kita. Baik, alhamdulillah masih ingat pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran materi, yaitu tentang rukhsah. Nah, adapun tujuan pembelajaran, kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian rukhsah secara benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam rukhsah dalam salat dan puasa. Yang ketiga, menjelaskan hikmah adanya rukhsah dalam ibadah. Yang keempat, menunjukkan sikap toleran dan bijak terhadap sesama. Yang kelima, menyimpulkan makna rukhsah melalui studi kasus. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ustadz akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak oleh kita semua ya. Pada para perubahan yang terhormat, di sini kita ada berbicara dari belajar. Pesawat dengan tujuan belajar akan lepas landas. Kejagaan seperti utama di kata kita melalui hutan rukhsah. Alhamdulillah, sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Aduh, gimana nih Kak? Gimana apanya? Tadi kita ketiduran di pesawat sebelum zuhur. Nah, sekarang sudah asar. Aduh, aku nggak sholat nih. Wah, iya ya, belum sholat. Tapi tenang. Silakan bertanya ya. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak Ustadz semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran tentang rukhsah. Selanjutnya, berdasarkan video tadi, coba dipikirkan, mengapa Allah memberikan keringanan dalam beribadah kepada manusia? Oke? Kalau tidak ingin hambanya, kalau tidak ingin membuat hamba-hambanya keberatan untuk melakukan ibadah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kayanaya. Silakan Kayanaya. Terima kasih ya. Nah. Jadi Allah tidak ingin
memberatkan hamba-hambanya. Ada lagi, mengapa Allah memberikan rukhsah kepada umat manusia? Manusia tidak terbebani dan tidak terbebani. Nah, agar manusia tidak terbebani karena perintah dari Allah. Kasih aplaus untuk inayatullah. Nah, selanjutnya pertanyaan berdasarkan video tadi, bagaimana reaksi kita atau sikap kita terhadap teman yang tidak berpuasa karena alasan sakit? Ayo, silakan Natasha. Kita harus memberikan pengertian, empati, dan menghargai. Ya, bagus. Karena kita harus memberikan pengertian, empati, dan menghargai. Aplaus untuk Natasha. Ada lagi yang mau menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap teman yang sakit dan tidak berpuasa karena itu? Oke? Yap, tidak meragu alasannya karena alasannya syar'i. Sesuai ketentuan Islam bahwasanya orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa karena adanya rukhsah atau kemudahan atau keringanan. Kasih aplaus untuk Naura. Tunggu ya. Baik anak-anak semuanya, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah dilihat semuanya? Sudah. Silakan diidentifikasi apa permasalahan pada gambar yang ada di depan. Lalu bagaimana bentuk keringanan yang dapat diperoleh oleh gambar ataupun ilustrasi yang ada di depan. Ayo, silakan Natasha. Ayo, apa? Keringanan untuk tidak berpuasa dan kewajiban untuk membayar fidyah. Itu boleh tidak berpuasa. Ya ini keringanan dalam sholatnya gimana? Ya boleh sambil duduk. Boleh sholatnya sambil duduk. Setelah itu kalau orang sanggup duduk gimana? Berbaring. Kalau orang sanggup berbaring atau menggunakan isyarat mata. Oke. Terima kasih Natasha. Kasih aplaus untuk Natasha. Selanjutnya, masih kelompok yang sama gimana? Gambar yang ini. Silakan. Gambarnya itu sampai Nah, gambar yang ditunjukkan ini adalah seorang yang musafir atau dalam perjalanan. Keringanannya kalau dalam sholat boleh menjamak dan juga mengqashar atau menggabungkan atau meringkas jumlah rakaat sholat. Oke, terima kasih Inaya. Kasih aplaus untuk Inaya. Gambar yang terakhir. Sama ya? Ini kondisinya tahu? Apa? Sakit tidak bisa berdiri, tidak bisa melaksanakan sholat seperti semestinya. Bagaimana keringanan yang didapat? Bisa sholat sambil duduk di kursi roda. Oke. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Sedikit lagi. Oke.
Ada kendalanya? Kalau misalnya ibu hamil mengkhawatirkan janin sama diri sendiri tadi dia atau di kode atau di dia? Halo? Kalau udah mengkhawatirkan janin dan diri sendiri. Tergantung hamilnya hamil apa. Kalau hamil muda, muntah-muntah, berarti diganti nanti ya. Diganti di bulan selain bulan Ramadan. Kalau mengkhawatirkan janinnya itu fidyah dan juga dikodo. Keduanya ya, dikodo dan fidyah. Kalau kondisinya menyusui, tahu? Kalau kondisinya menyusui berarti itu khawatir nanti kepada anak dan juga ibunya. Jadi kalau seandainya ibunya puasa, nanti memudaratkan kepada anaknya. Jadi keduanya itu, satu dia, satu kodo. Jadi kalau untuk hamil cukup diganti saja nanti ya. Bisa. Nomor 4 ya. Menjelaskan dalil atau dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut. Hukumnya Dalilnya apa tadi? Quran surah? Al-Baqarah ayat 286. Nah, apa artinya? Allah tidak membebani suatu hamba melainkan atas dasar kemampuannya ataupun melebihi dari batas kemampuannya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan atas dasar kemampuannya. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 200, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan ataupun melebihi dari batas kemampuannya. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah 286. Iya. Ya, baca. Kerjakan juga. Tidak boleh disampaikan. Disampaikan antara 1 dan 2. Atau ini juga. Tahu sumber Al-Qur'annya kan? Ya. Apa tadi dalilnya? 286. Terus siapa lagi? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin, tentang puasa membayar fidyah. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 184. Ini bisa dikerjakan, tahu kan? Ini gambarnya sedang sakit. Ini, nah ini nggak bisa berdiri karena di kursi roda kondisinya. yang salat yang pakai Bisa. Paham kan?
Nah, ada kelompok yang ingin pertama tampil? Ada? Ya. Dulu ya, kelompok 1 dan setelah itu baru kelompok 3. Silakan kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Oke? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Kami adalah siswa kelas 7 yang mengikuti lomba pramuka tingkat kabupaten. Perjalanan menuju lokasi lomba menempuh waktu sekitar 8 jam dengan jarak lebih dari 90 km dari rumahnya. Saat waktu lomba tiba, bus masih berada di perjalanan. Tapi dan teman-temannya belum bisa berhenti untuk sholat. Menjelang puasa, bus baru berhenti di sebuah rest area. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan waktu dan teman-temannya dalam situasi tersebut? Jawabannya, mereka melakukan jamak takbir pada waktu azan atau meringkas atau menggambar. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Adakah yang mau bertanya? Menanggapi? Silakan. Silakan kelompok 4. Silakan ditanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 atau yang ingin ditanyakan, silakan. Aku dari kelompok 1, silakan. Pilih ya. Akan mau bertanya, untuk anak tua rentan, apakah untuk diwajibkan berpuasa dan gimana cara menggantinya? Dari Natasha. Anda akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Jawabannya itu, kalau orang tua renta, dia tuh nggak diwajibkan untuk puasa. Bisa diganti dengan qada ataupun membayar fidyah. Terus dia tuh diberi ruksan juga kemudahan. Ada lagi? Mana? Dari mana? Silakan. Bertanya bagaimana bisa untuk ibu hamil dari menyusui. Anak jawab ya. Kalau misalnya ibu hamil, kalau dia hamil muda, itu tuh bisa dikodok. Tapi kalau misalnya ada ibu hamil yang mengkhawatirkan janin dan giginya sendiri, itu bisa dia melakukan fidyah. Tapi kalau misalnya ibu menyusui, dia bisa melakukan keduanya, yaitu fidyah dan qada. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kepada kelompok 2 yang sudah bertanya kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Telah selesai mengerjakan LKPD, selanjutnya Ustaz akan memberikan penguatan terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu rukhsah dalam beribadah. Nah, rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan atau kelonggaran. Keringanan atau kelonggaran atau kemudahan. Secara istilah, kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Kepada siapa? Kepada hambanya dengan tujuan untuk memberikan ibadah. Kondisi-kondisi tertentu. Oke. Selanjutnya, pelaksanaan rukhsah. Itu ada 2 tadi. Yang pertama, rukhsah Azimah dan rukhsah menggugurkan azimah. Dan rukhsah yang menggugurkan azimah. Apa itu azimah, Nak?
ketentuannya. Hukum asal ya. Seperti sholat zuhur itu 4 rakaat. Boleh kita mengganti sholat zuhur menjadi 2 rakaat? Boleh, karena kondisi tertentu. Yaitu karena kita dalam perjalanan jauh itu dikenal dengan musafir. Selanjutnya rukhsah yang menggugurkan azimah. Hukum asal dari babi atau bangkai itu adalah haram. Namun dalam kondisi tertentu ataupun saat-saat tertentu, contoh anak ustadz tersesat di dalam hutan nantinya, tidak ada lagi yang bisa dimakan melainkan bangkai atau hewan babi tadi. Boleh kita memakannya? Boleh, karena hukumnya darurat. Daripada memilih mati, lebih baik makan babi atau bangkai. Itulah rukhsah menggugurkan azimah. Intinya dalam konteks darurat. Ingat ya, kalau sudah ada makanan lain selain bangkai dan babi tadi, semuanya kembali kepada hukum asalnya, yaitu hukum haram. Tak boleh ya. Itu karena hukumnya darurat. Selanjutnya, penyebab diperbolehkan rukhsah itu yang pertama, seperti saya katakan sebentar ini, kondisi darurat. Selanjutnya kita menyimpulkan apa hikmah yang diberikan Allah terhadap kita tentang adanya rukhsah. Itu hikmahnya. Yang pertama yaitu Memudahkan pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah. Yang kedua, ayo. Apa ini? Mendorong semangat dalam beribadah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dalam menunaikan ibadah. Oke. Baik, kita akan melaksanakan refleksi pribadi ya. Ustaz akan menanyakan apa sikap kita ataupun hikmah dari rukhsah ini bagi anak-anak Ustaz semuanya. Apa makna rukhsah bagi diri kita? Angkat tangan. Apa? Memudahkan kita dalam menjalankan syariat Islam agar tidak terbebani. Terus buat kita lebih tidak kesulitan dalam menjalankan ibadah. Tidak terbebani dan juga tidak membuat kesulitan dalam beribadah. Kasih aplaus untuk Medisha. Masya Allah. Ada lagi? Apa makna hikmah bagi anak-anak Ustaz? Hikmah rukhsah. Silakan. Menjelaskan bahwa Islam itu mudah dan tidak kaku. Oke, Masya Allah. Silakan kasih aplaus untuk Naura. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri dan juga berpasangan. Silakan berdiri. Peraturannya yaitu silakan. Letakkan berhadapan. Ini melatih ketangkasan ya. Ini ice breaking. Tahu? Sikut, sakit, sikat. Kalau Ustaz bilang sakit, dipegang. Kalau Ustaz bilang pegang sih. Kalau Ustaz bilang sikat, ambil penanya. Bisa? Oke. Konsentrasi. Oke.
Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, siapa yang menang? Nah, lagi, kita mulai lagi. Lebih cepat ya, gantian kalau bisa yang menangnya. Konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Belum ya? Sikut. Sakit. Sikat. Sekali lagi. Udah sekali lagi. Sekali lagi. Oke, konsentrasi. Udah ada yang gantian menangnya? Belum. Ayo, sekali lagi. Konsentrasi. Oke, bersiap-siap. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Belum ya? Sikut. Sikat. Ayo, Masya Allah. Boleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan melaksanakan yaitu menyimpulkan materi. Oke. Ustaz akan menunjuk ataupun yang menunjuk diri sendiri boleh. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo. Menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, silakan berdiri Medisha. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, rukhsah itu berarti kemudahan ataupun keringanan yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu di mana batas atau batas dari kemampuan kita. Kita juga dapat tidak terbebani dari ajaran-ajaran yang dilaksanakan karena suatu halangan, dan rukhsah dapat dilakukan pada kondisi tertentu. Oke, Masya Allah. Kasih aplaus untuk Medisha. Selanjutnya, Ustadz akan merefleksi. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana perasaan anak Ustadz setelah mempelajari rukhsah pada hari ini? Ayo, silakan Natasha. Perasaan setelah mempelajari rukhsah hari ini itu senang, dan kita jadi mengetahui rukhsah dalam beberapa, yaitu misalnya dalam rukhsah dalam beribadah, dalam berpuasa maupun lainnya. Masya Allah. Kasih aplaus untuk Natasha. Ada lagi? Dah. Seberapa penting materi yang kita pelajari hari ini? Penting sekali, Ustaz. Seberapa penting? Penting sekali. Penting sekali. Masya Allah. Bagaimana keadaan Ustaz pada hari ini? Setelah mempelajari ini, apakah senang? Senang. Masya Allah. Apakah materi yang kita pelajari ini sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat. Oke, Masya Allah. Selanjutnya, untuk penguatan kita, pada minggu depan silahkan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan buka buku paketnya untuk penugasan di rumah. Silakan dikerjakan halaman 56. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Silakan anak-anak Ustadz semuanya,
kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz Sandra. Wa iyyakum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.